Besarkan ini, saya tidak terima kalau ada suami begini, saya akan begini, saya undang-undang akan saya kasih sempi, ya. Saya akan ceraikan di hari itu juga. Seorang SP tidak bukan itu mau orasi di lapangan sana, di depan gedung MPR DPR kan di istana presiden sana. Gimana nggak komen pada ngebenci lu nya sendiri juga panas-panas sendiri, netizen nanya santai, lu kayak nggak pernah terima apa yang diobrolinnya. Yang menduga SW ada keterlibatan tentang masalah uang yang di TSK kan ke Koko RO, aku tidak bisa fully approve karena itu merupakan kabar burung dan katanya. Kecuali kalau memang dari Bapak Hotman Parisnya sendiri mengatakan hal itu, aku rasa juga kayaknya tidak mungkin. Iya kan, karena apa kapasitinya Bapak Hotman Paris mengeluarkan statement seperti begitu. Walaupun katanya timnya yang sudah menyelidiki hal itu. Tapi kan namanya masih dugaan, kabar burung dan statement datang dari mana kan bisa aja tidak ada. Sementara kan Bapak Hotman Paris kan lagi sakit ya. Dan dia pasca yang kemarin menjadi hampir tim kuasa hukumnya itu kan yang 70 kg emas itu. Jadi aku masih menepis lah untuk hal itu. Tapi kalau memang ternyata benar adanya ya Allahu alam ya, menjadi satu hal yang fenomenal. Tapi kalau misalnya berita itu apa ya, akhirnya kalau untuk masalah yang Dokcin yakini itu yang SW ada dapat kecipratan hal itu. Kecipratan aliran dana itu udah dipastikan ada pasti. Tapi kalau untuk pengelolaan, kalau menurut aku agak terlalu banyak kita jadi berteori gitu loh. Udah sembuh ya Bapak Tuan Paris apa masih sih? Thank you Farasya. Pagi. Ya, ubur-ubur itu ya. Kalau intens sih masih bisa ada ini. Kalau misalnya dugaan menerima aliran dana kan nanti kan rekening mutasi rekeningnya kan minta diserahkan kan dari pihak pemeriksaan segala macam kan itu harus ditunjukkan sama Koko RO ke sebagai bukti salah satu arsip pemeriksaan. Ya nanti kan pasti dicek tuh aliran dana yang 3,5 M dari periode Februari ke Maret sampai pertengahan tahun. Nah ini kemana nih aliran dananya? Nah kemungkinan kalau misalnya keterlibatan SW mungkin lebih ke arah situ. Yang bisa besar kemungkinan diminta untuk datang sebagai saksi atau dimintakan keterangan untuk hal itu. Gitu, ngerti nggak sih? Ya. Dokcin ada akun Hi Black King, wih Black King. Ada akun sebelah mau donasi buat bayar hutang CEO ke NM tapi minta buktinya. Hah? Ada juga media yang gak gitu terkenal suka bikin berita. Boleh dong Mama Lohan kita curiga kalau misalnya itu salah satu oknum cloningan. Tapi Koko RO juga udah ngedemet ya ke media berita-berita media sosial. Begitupun dengan Ivan Gunawan juga kan bilang tolong juga untuk para berita-berita di sosial media ya kan. Waktu di Brownies kemarin ini kan untuk setidaknya jangan memplot twist untuk wartawan-wartawan gitu berita-berita yang ada karena Dokcin juga cukup miris ya. Beberapa wartawan dari media yang menghadiri sidangnya Koko RO selama ini ya sama SW, mereka juga mempunyai kepribadian ganda. Itu Dokcin sering nangkep tuh di live-live mereka semua tuh. Si para wartawan-wartawan ini kayak senang memancing, senang namanya tiba-tiba tuh ngebela Koko RO, nanti tuh tiba-tiba tuh bisa kayak against Koko RO gitu loh, ngerti nggak? Kadang gue juga mikir nih gimana wartawan, lu lebih baik kalau misalnya live lu diem, ya kalau misalnya ada yang komen yang ini lu malah nggak mau denger gitu loh. Kadang juga harus dipertanyain nih wartawan-wartawan yang
perwakilan dari media-media yang akan memberitakan hal ini juga harus memvalidasikan secara benar. Jangan menghiperbolakan atau merangkai berita menurut mereka biar kelihatan ada clickbaitnya gitu loh, ngerti nggak? Ya kan? Ada berita lagi dok, kampung halaman Onyo kena bencana dan Onyo tutup mata. Tutup mata? Maksudnya gimana? Ya kita harus pinter-pinter. Iya. Ya kan? Kadang juga mereka suka nge-clickbaitnya juga dari berita, dari judul. Buktinya kayak waktu yang TSK-nya berita pertama keluarnya Koko RO terlalu jeblak gitu kan. Mantan suaminya Sarwenda menjadi TSK. Ya Allah, kelihatan banget, caper banget tuh si berita YT. Ya, kalau misalnya gini, kayaknya banyak yang masih menggunakan senjata keterlibatannya Onyo dalam musibah bencana ya, bencana alam gitu kan, musibah yang di NTT. Ya gini, intinya gini. Onyo masih muda, dia sudah berusaha punya dia dana menolong dan lika-likunya seperti bagaimana, ya kan, dan tidak mengklarifikasi atau memvalidasikan ke media sosial gitu. Terlepas nanti masih ada pencibiran ke Onyo, ya biarin aja gitu loh. Kadang kan ada orang yang kayaknya tuh mau nggak mau lu katanya nolong, tapi kenapa harus diliput? Nah, gitu. Sekarang giliran nggak diliput, tetap diminta jadi kayak serba salah sebenarnya. Ya begitulah gitu. Intinya apa yang dilakukan Onyo, dia sudah berusaha menolong semampu dia dan kita tahu hubungan dia sama ibunya kan agak kurang dari dulu kan. Bahkan ada beberapa video yang terang-terangan dia ngomong di depan ibunya, ibu saya cuma hanya mau ketika menyapa saya ketika saya udah sukses gitu loh. John, thank you ya. Tapi ketika lagi kemarin-kemarin ini kayaknya agak ada punya, nggak tahu ya, gue ngomong apa takut salah ya, si ibu ini agak khusus gitu jadinya. Ya kan, begitu di rekaman live-nya ibunya Onyo, ya kan ada di thread. Banyak tuh komen-komen, Onyo bantu nggak, Onyo bantu nggak, Onyo bantu nggak. Dia nggak berani jawab kan, dia diam gitu loh. Bagaimana kalau memang ngerasa ibunya dimarginalkan sama Onyo, ya bilang aja dong. Kan kamu platform live lagi ditontonnya kan banyak tuh di TikTok. Si ibunya Onyo tuh kemarin ini lagi di di pengungsian tuh kan, di situ. Ya kan, di bukan camping, ya kayak tempat pengungsian sementara lah gitu. Kemah-kemah gitu kan. Dia live TikTok tuh ibunya. Tapi ibunya nggak berani jawab tuh kalau udah nyinggung masalah Onyo, gitu kan? Dan aku rasa juga Onyo juga, emangnya Onyo tuh kalian mikirnya apa sih? Monster atau bagaimana sih? Kok bisa sampai sebencinya itu? Bahkan dulu juga, ya kan? Bencinya kayaknya dengan kehadiran Onyo tuh bagaimana? Ya kan? Terus muncul juga berita konflik. Si Koko RO sampai benci sama ibunya, Onyo juga sampai benci sama ibunya. Kenapa datang ketika saya udah punya uang? Gitu. Kemarin ini mana? Gitu kan? Ibu kurang paham misteri yang detailnya gimana ya. Cuma sampai ibunya aja diomongin di depan Onyo begitu. Ibu saya tuh kalau misalnya lagi saya lagi tidak sukses tidak ada, tapi ketika saya sudah sukses dia baru datang dalam hidup saya. Kalau ibunya memang ngerasa anaknya salah, kenapa nggak ngomong aja bu, gitu loh maksudku. Itu di podcast loh ngomong begitu, ya kan? Thank you Elsie. Ya, nah sekarang kan akhirnya kalian huru hara, Onyo mana bantuannya, Koko RO bagaimana bantuannya sekarang? Ya mau nggak mau Koko RO akhirnya jadi ngomong kan, gitu.
Onyo sudah dari tabungan sendiri sampai 2 kontainer mobil, ya kan? Bahkan ke keluarganya sendiri ada juga sudah diprioritaskan. Kalau masih ada juga yang mencibir, mah Allahu alam lah, terserah kalian. Ya. Masa iya harus sih si Onyo juga sampai harus ngeliatin gitu kan, sementara Nazar menurut dia sebagai yang punya agama gitu ya, memandang suatu bantuan itu bukan untuk di kesannya jadi kayak nggak ikhlas gitu loh, diperlihatkan, didokumentasin saya nolong kayak gini segala macem. Emangnya SW yang cuma story doang, pakai Kris lewat doang udah, ya kan, nggak ada lagi tuh postingannya, sibuk-sibuk aja. Bahkan Koko Ero aja nyumbangnya aja sampai kolaborasi masjid sama Cinta Quran TV dan Ivan Gunawan kan kolaborasi membangun insya Allah 3 masjid, dan Igun menyumbang 3 galian darurat untuk sumur, karena kan yang jadi problematika di NTT sekarang itu adalah sumber air, ya kan. Bahkan relawan dari sana juga mereka memiliki susah akses untuk air bersih. Jadi kadang mereka juga sampai harus bilang tolong jangan dibuang-buang airnya, kalau ada sisa kembaliin lagi, masukin ke ember, sampai sebegitunya. Bahkan gempa juga masih terjadi setiap hari, udah saking biasanya mereka ya udah aja gitu kan. Dokcin itu Koko Hero dipanggil lagi jadi saksi untuk laporan. Capek gua. Pagi-pagi juga Sumanto. Sumanto? Enggak bercanda. SW benci karena uang bulanan di stop sama Ruben, jadi mau bikin tumbal nggak bisa coy. Iya. Kalian mau dari sana, kalian mau Onyo tuh seperti bagaimana sih? Emangnya kadang kita tuh nggak bisa ya memang dia public figure gitu kan, konsekuensi pasti nanti Onyo bakal ada klarifikasi karena dia sekarang kan lagi sibuk sama tour keliling kota ya, keliling daerah atau apalah untuk project barunya dia, ya kan. Tapi sekarang yang masalah again yang Koko Hero itu ya kak, di thread di situ tuh masih keras kepala gitu lah. Maaf banget ya kalau untuk Bazet ya Will, gue udah bingung. Marah-marah di live kenapa sih harus marah-marah pakai bahasa binatang terus? Kenapa sih? Si Mbak Idu Bolong itu kenapa sih kalau live harus marah-marah, kayak rasanya tuh netizen semua dilawan pakai bahasa binatang, sumpah serapah, politik, undang-undang, umur sekian santai aja Mbak, kalau misalnya lagi ngobrol nyantai, ini kan bukan masalah tentang lu ngomongin pejabat, hukum 1, 2, 3, ini mah masalah kita obrol dari hati ke hati. Stres sendiri kata gue. Ya. Stres, iya, gue ngeliatinnya juga stres sendiri. Iya, FitHub, gue ngedengerinnya kayaknya, aduh, iya betul ya. Santai aja. Besarkan ini, saya tidak terima kalau ada suami begini, saya akan begini, saya undang-undang akan saya kasih sempi, ya. Saya akan ceraikan di hari itu juga. Seorang SP tidak bukan itu mau orasi di lapangan sana, di depan gedung MPR DPR kan, di istana presiden sana. Kenapa nggak sekalian bilang hidup Indonesia, Allahu Akbar, gitu sekalian, serang. Nyantai aja Bu. Gimana nggak komen pada ngebenci lu nya sendiri juga panas-panas sendiri, netizen nanya santai, lu kayak nggak pernah terima apa yang diobrolinnya. Iya. Justru yang kayak begini tuh harus dihadapin dengan hal-hal kita ngobrol biasa aja. Kenapa si Eda banyak nyerang RO? Ke-1 itu kan dari fanbase-nya dari sono. Eda STW, ya kan? Yang udah lama nggak pernah
banjir, ya kan? Jadi idaman-idaman dia, apalagi dengan namanya Dracin Drakor, kebenaran selangkah lebih dekat. Bahkan udah beberapa yang ketemu, menurut mereka ini adalah mimpi menjadi kenyataan. Dan mereka sudah menutup, ya, bahwa semuanya itu hanyalah sebuah judul. Di balik judul itu mereka tidak peduli. Selama keindahan judul itu masih bisa untuk diberikan ke mereka. Jadi mereka akan selalu banjir. Sampai kasur mereka becek.